Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya. Pada sore hari ini Allah pertemukan kita di suasana yang semoga diberkahi oleh Allah, di majelis ilmu di taman surga, dan kita juga berada di bulan yang paling berkah, bulan yang paling utama di antara semua bulan-bulan yang ada. Semoga pertemuan kita juga membawa keberkahan, sehingga setelah ini nantinya kita bisa memanfaatkan waktu di bulan mulia ini dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab wujubu shaum Ramadan wa bayanu fadlis siyam wa ma yata'allaqu bihi, tentang wajibnya siam Ramadan dan penjelasan tentang keutamaan siam berikut hal-hal yang berkaitan dengannya. Dua ayat telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, maka sekarang kita bahas hadis di bab ini. Meskipun sebagian potongan hadis ini juga pernah kita bahas, tetapi tidak mengapa, ini sebagai pengulangan, sebagai peringatan, sekaligus untuk menyadarkan kita kembali ataupun menghangatkan ingatan kita kembali dan greget kita kembali untuk melakukan berbagai jenis ketaatan di bulan Ramadan. Hadis yang pertama di bab ini adalah hadis dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih wasiyamu junnah fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi adyabu 'indallahi min rihil misk lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Muttafaqun alaihi wa hadha lafdhu riwayatil Bukhari. Wa fi riwayatin lahu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzi bi wal hasanatu bi asri amsalha. Wa fi riwayatil Muslim kullu amali ibni adam yudha'afu al hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhifin. Qala Allah ta'ala illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lisaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wal khalufu fihi adyabu 'indallahi min rihil misk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi. Nabi meriwayatkan dengan kalimat qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Kullu amali ibni Adam, setiap amal anak Adam lahu, itu miliknya.
illa siyam, kecuali siyam. Fa innahu li, sesungguhnya siyam itu li, milikku. Wa ana ajzi bih, sesungguhnya aku sendiri yang akan membalasnya. Wasiyamu junnatun, puasa itu adalah junnatun, yakni perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila salah seorang di antara kalian berada di hari-hari siam, fala yarfus wala yaskhab, maka jangan berkata kotor, jangan pula bertengkar. Fa in saba wahadun, apabila salah seorang di antara kalian atau apabila ada seseorang yang mengajaknya, yang mencelanya atau mengajaknya untuk bermusuhan, falyaqul, maka katakanlah inni shaim, sesungguhnya saya sedang siam. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khalufu fam shaim, sungguh bau mulut orang yang siam atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah, min rihil misk, dari aroma misk. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang siam itu mendapatkan dua kebahagiaan, yang dia berbahagia dengan keduanya. Idza aftara fariha bi fitrihi, apabila datang berbuka maka dia bergembira karena dia berbuka. Wa idza laqiya rabbahu, dan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya, fariha bi shaumihi, dia bergembira dengan pahala saumnya. Muttafaqun alaih, wa hadza lafdhu riwayatil Bukhari, ini adalah lafaz dari Imam Bukhari. Dan di riwayat Bukhari yang lain disebutkan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, ia meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya, min ajli, karenaku. Asyamu li, siam itu untukku. Wa ana ajzi bih, aku sendiri yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan kebaikan itu dilipatkan 10 kali pahalanya. Wa fi riwayatin li Muslim, di dalam riwayat Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah bi adri amsalihha, setiap amal anak Adam itu dilipatkan 10 kali pahalanya. Ila sab'imati dhifin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali saum. Fa innahu li, sesungguhnya siam itu adalah milikku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Ya ta'u syahwatahu, hamba itu telah meninggalkan syahwatnya. Wa ta'amahu, dia tinggalkan makanannya, min ajli, karenaku. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang siam itu ada dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi, kegembiraan ketika dia berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Wal khalufu fihi adyabu 'indallah min rihil misk, dan sungguh bau mulutnya itu lebih wangi di sisi Allah daripada aroma misk. Hadisnya lumayan panjang dan dengan berbagai variasi resepsi dari Bukhari maupun dari Muslim. Alhamdulillah, hujan, semoga hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'an, semoga Allah jadikan hujan ini bermanfaat. Allahumma shayyiban hani'an, semoga Allah jadikan hujan ini hujan yang menambah. Adakah antum mendengar apa yang saya katakan? Mendengar suara atau kalimat-kalimatnya? Sekedar suara. Baik. Kita akan bahas poin-poin yang ada di dalam hadis ini tentang keutamaan siam, karena banyak sekali ternyata keutamaannya. Dan dari riwayat ini seharusnya kita tidak hanya berpikir tentang keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan saja, tapi amal utama
yang merupakan khasnya dan paling khas di bulan Ramadan adalah siam Ramadan. Ya. Karena inilah amalan yang tidak ada di waktu yang lain, di bulan-bulan yang lain. Siam Ramadan itu adanya di bulan Ramadan. Kalau dikerjakan di bulan Syawal namanya puasa Syawal. Jadi ini khasnya Ramadan, ada siam Ramadan, karena secara hukum pun juga berbeda. Ya. Secara hukum bahwa siam Ramadan itu wajib. Adapun di bulan-bulan lain itu sifatnya adalah sunnah. Yang ini berbeda dengan apa yang dilakukan atau disyariatkan untuk umat-umat terdahulu. Di mana umat-umat terdahulu itu puasanya setiap 1 bulan 3 hari yang wajib. Kalau dikalkulasi 3 dikalikan 12 berapa? 36 hari. Kita sekitar 29 atau 30 hari. Jadi kita lebih ringan. Nah, cuman terus menerus. Artinya lebih sedikit dari sisi jumlah harinya dan juga lebih sedikit atau lebih singkat dari sisi durasi waktunya. Karena puasa dahulu setelah Isya sampai Maghrib, kalau sekarang antara Fajar sampai Maghrib. Nah, ini juga lebih ringan. Apa saja keutamaannya disebutkan di dalam hadis ini. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentang Abu Hurairah terlampau sering kita ulang, dan begitu tetap kita ingatkan lagi, beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Kunyahnya Abu Hurairah ini kunyah bermakna sahib, pemilik, bukan kunyah bermakna bapak. Karena dia itu dikenal, dilihat oleh orang-orang kemana dia berada selalu diikuti oleh kucing kecil, maka kemudian dia lebih dikenal dengan panggilan kunyah Abu Hurairah. Hurairah itu adalah isim tasghir dari Hirah. Hirah itu kucing, Hurairah kucing kecil. Itu yang kemudian lebih terkenal bagi beliau, ya, dibandingkan dengan nama aslinya. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Bahkan ada riwayat menyebutkan beliau ini namanya ada sekitar 30 perbedaan nama aslinya. Tentang nama asli Abu Hurairah ada 30 perbedaan. Tapi yang paling masyhur adalah Abdurrahman bin Sakhar. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, beliau pemilik ribuan hadis, sehingga disebut dengan Shahibul Uluh, pemilik ribuan hadis. Berbeda dengan yang lain, setelah beliau maka di bawahnya adalah kategori Ashabul Alfain, para sahabat yang memiliki 2000-an hadis. Mereka adalah Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Aisyah radhiyallahu anha wa anhum. Baru berikutnya Ashabul Alaf, para sahabat yang memiliki 1000-an hadis, seperti Ibnu Abbas dan juga Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini sekedar penamaan. Jadi ada yang disebut dengan Shahibul Uluh, ada yang disebut dengan Ashabul Alfain, ada yang disebut dengan Ashabul Alaf. Ya. Memiliki ribuan, memiliki 2000-an, memiliki 1000-an hadis. Ya. Silakan mencari tempat yang nyaman, tempat persembunyian. Insyaallah nantinya di Masjid Ar-Rahah. Ini sudah nyaman, tapi Ar-Rahah insyaallah nanti lebih nyaman lagi, ya. Karena ini udah lebih nyaman dari sebelumnya.
Sebelumnya kalau hujan begini, masya Allah, rata dengan air, ya. Sekarang alhamdulillah relatif masih bisa berteduh. Baik, dilanjutkan ya. Berarti nanti belum pemikiran untuk masjid Tarohah, di mana tidak suara bising tidak mengalahkan suara penceramah ya. Ada internetnya tentunya ya. Baik. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman. Seperti tadi yang sudah sampaikan, ini adalah hadis qudsi. Apa yang Allah firmankan berkaitan dengan keutamaan siap. Kullu amali bani Adam lahu. Setiap amal anak Adam itu menjadi miliknya. Illa siyam, kecuali siam. Ada beberapa penjelasan di kalangan para ulama apa maksud dari kullu amali bani Adam lahu. Illa siyam fa innahu li. Amin. Baik. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzihi. Setiap amal anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Puasa itu milikku, aku sendiri yang akan membalasnya untuk anak Adam. Ada beberapa penjelasan di antara yang disebutkan ulama, misalnya Imam Nawawi rahimahullah, kenapa siam itu disebut adalah milik Allah. Beliau mengatakan sebagaimana disebutkan oleh para salafun saleh, hila li anna siyam hiya ibadah al-wahidah allati ubidallahu biha wahdah wa lam yu'badu ahad siwallah bisiyam. Nah, ini tentu di masa itu ya. Siam itu adalah satu-satunya ibadah di mana Allah diibadahi dengannya wahdah ya. Bahwa orang-orang ketika beribadah dengan siam itu adalah ibadahnya hanya untuk Allah saja ya. Itu hanya dalam kasus ibadah siam. Ini tentu kita maknai di ketika itu ya. Orang-orang Arab kalaupun mereka ada yang puasa, itu puasanya karena Allah ya. Tapi kalau mereka bersujud, bisa karena Allah, bisa juga untuk patung ya. Tapi dalam konteks kekinian, sekarang ada orang yang berpuasa tapi bukan karena Allah ya. Puasa untuk mendapatkan kesaktian-kesaktian tertentu. Caranya pun juga dengan cara-cara yang bukan disunahkan Rasulullah. Ada yang caranya seperti disunahkan Rasulullah tetapi bukan untuk Allah. Itu banyak sekali yang memang tujuannya bukan untuk mendapatkan pahala dari Allah ya, untuk mendapatkan kesaktian, untuk mendapatkan kekayaan ya, dengan cara-cara yang variatif sesuai dengan, karena puasa yang dilakukan atau lelaku yang dilakukan dengan cara puasa itu demi untuk mengagungkan jin misalnya, maka cara yang dilakukan pun juga sesuai dengan pesanan jin yang dimaksud, atau sesuai dengan pesanan para dukun yang dia bekerjasama dengan para jin ya. Sehingga dikenal ada sosok pakai benih ya, anti cahaya, berhari-hari tidak boleh pakai cahaya ya.
nanti keluar jadi Dracula mungkin ya. Yang anti cahaya kan Dracula. Ada poso kalong, itu dia hidupnya itu di atas pohon ya. Ada poso neleng, nah, itu topo pendem berada di bawah tanah. Ada lagi poso mutih, tapi bukan saumbit yang ada di dalam Islam. Kalau saumbit itu setiap bulan 3 hari. Yang sebelumnya itu diwajibkan, kemudian setelah diwajibkan saum Ramadan, maka itu menjadi sesuatu yang sifatnya sunnah ya. Tapi puasa putih yang dimaksud itu yang dikonsumsi yang putih-putih, nasi, air putih ya, garam, apa lagi yang putih-putih ya, keramik ya, kertas warna putih boleh dimakan ya. Ada puasa merawat, boleh makan apapun kecuali nasi, aspal juga boleh ya, yang penting bukan nasi. Nah, itu berbagai macam puasa orang sekarang mengerjakannya. Dulu kalau orang berpuasa, mereka tidak berpuasa kecuali karena Allah ya. Kalau salat misalnya, orang bersujud bisa saja sujud untuk Allah, bisa juga sujud untuk yang lain ya. Ada ucapan-ucapan yang sekarang kita kenal dengan zikir. Ada yang zikir kepada Allah, juga ada zikir untuk selain Allah. Tapi siang yang dilakukan ya, maka itu hanya untuk Allah, walaupun itu dilakukan oleh orang-orang terdahulu ya. Ada pula yang memaknai kenapa puasa itu disebut milik Allah saja, bukan milik yang lain. Li'anna shaum ba'idun an riya'i li kufaihi. Karena orang yang berpuasa itu perbuatan siam, ibadah siam itu jauh dari unsur riya. Jadi unsur riya. Orang riya itu kan beribadah supaya dilihat orang. Ya. Kalau sekedar dilihat dalam keadaan tidak makan saja, itu orang-orang bisa semuanya melakukannya ya. Jadi mungkin dia makan terus, tapi ketika ada orang dia tidak makan, itu banyak orang bisa melakukannya ya. Tapi siam, ketika orang mengerjakan siam, maka itu jauh dari riya. Menuntut orang yang mengerjakan siam, dia meninggalkan makanan, minuman, syahwat, ada atau tidak ada orang ya. Makanya ini juga sesuai dengan apa yang tadi disebut sisi keutamaan siam, kenapa itu milik Allah, yakni yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Hambaku meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwatnya semata-mata karenaku ya. Maka itu maksud dari bahwa siam itu adalah milik Allah SWT. Wa ana ajzi bih, aku yang akan membalasnya sendiri. Artinya pahala orang yang mengerjakan siam itu khas ya. Berbeda dengan pahala untuk ibadah-ibadah yang lain ya. Berbeda dengan apa? Ibadah-ibadah yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ada penjelasan yang menarik yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif. Beliau ketika menjelaskan hal ini dengan redaksi yang ada di dalam hadis Muslim, yakni kalimat kullu amali bini adam lahul hasanah bi asri amsalihah ila sabi'imiati dhi'fin ya. Setiap amal anak Adam itu miliknya, baginya, mendapatkan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat ya. Jadi secara umum amal-amal ibadah itu dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Nah, ini seperti kaidah yang pernah kita bahas dan mungkin beberapa kali kita ulang. Orang yang
punya niat kebaikan, apa kaidahnya? Yang pertama, faman hama bi hasanatin wa lam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang punya niat untuk mengerjakan suatu kebaikan lalu dia tidak mengerjakannya, maka baginya satu kebaikan yang sempurna. Punya niat baik dilipat, dia mendapat pahala satu kebaikan saja, ya. Kemudian yang kedua, waman hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyr hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila atafin katsirah. Barang siapa yang punya niat baik lalu mengerjakannya, maka baginya kelipatan 10 kali lipat pahalanya. Secara umum standarnya 10 kali lipat, ya. Makanya sebagaimana juga apa yang Allah firmankan, man jaa bil hasanati, ya, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan pahala untuknya, ya. Nah, ini secara umum sampai 700 kali lipat. Ini pahala, kita bicara pahala selain siam, ya, kelipatannya 10 sampai 700 kali lipat, ya. 10 kali lipat itu umumnya seperti orang ketika membaca Al-Quran. Contoh yang disebutkan dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah falau hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan yang dilipatkan 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 3 huruf dilipatkan 10 masing-masing sehingga 30 kebaikan, ya. Ini contoh kebaikan yang dilipatkan 10 kali. Begitupun untuk kebaikan-kebaikan yang lain, ya, kelipatannya adalah 10 kali. Ada yang dilipatkannya 700 kali. Siapa yang dilipatkan 700 kali? Ini bukan tentang dia beramal apa, tetapi siapa yang mengamalkan apa, ya. Orang yang dilipatkan 700 kali lipat itu adalah orang yang bagus keislamannya, ya. Idza ahsanal abdu islamahu, apabila bagus keislaman seorang hamba, fa kullu amalin ya'maluha, maka setiap amal yang dia kerjakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Artinya apa? Semakin bagus keislamannya, maka semakin banyak kelipatannya mengarah kepada 700 kali lipat. Orang yang bagus keislamannya, istilahnya secara umum atau dia bahkan sempurna, ya, keislamannya, maka setiap pahalanya, amal yang dikerjakannya, kelipatannya bukan 10 lagi, tapi 700 kali lipat. Setiap huruf bacaan Al-Quran yang dibacanya nilainya 700 kali lipat. Setiap sholat yang dikerjakannya pahalanya 700 kali lipat. Setiap dia bersedekah pahalanya 700 kali lipat. Dengan syarat apa? Dia adalah orang yang bagus keislamannya, ya. Siapa orang yang bagus keislamannya? Nah, ini yang kemudian juga dijelaskan oleh Rasulullah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebagusan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah, apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, makanya di bulan Ramadan kita bicara selain siamnya, ya, tapi amal-amal yang dilakukan di bulan Ramadan itu adalah amalan-amalan yang kita sangat berhati-hati mengerjakannya, dan kita senantiasa memiliki pertimbangan bagaimana apa yang kita kerjakan selalu bermanfaat, ya. Maka kita juga punya kesempatan besar, ya, di bulan Ramadan ini untuk meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah, ya.
untuk meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, dan kita mengambil sesuatu yang kita pastikan ada faedah dan manfaatnya. Sehingga kalau itu yang kita lakukan setiap harinya, maka setiap amal yang kita kerjakan, kelipatan pahalanya bukan lagi 10, tapi 700 kali lipat. Nah, ini kita bicara apa? Pahala selain siam. Ya. Jadi untuk setiap amal anak Adam dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat dengan kaidah yang tadi saya sampaikan. Ya. Ada yang sampai ila afin katsirah, sampai kelipatan yang banyak. Itu apa saja bisa bermacam-macam. Ya. Bisa karena kelipatannya itu tergantung di mana dia mengerjakannya, seperti sholat yang dilakukan di Masjid Nabawi. Ya, maka kelipatannya bukan 700 lagi, tapi berapa? 1000 kali sholat. Ya, dilakukan di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, bukan 700 kali, bukan 10 kali, tapi berapa? Ya, 100.000 kali. Ya, nah ini tergantung apa? Di mana dia mengerjakannya, atau juga tergantung bisa jenis amalnya. Memang jenis amalan yang dengannya dia bisa berlipat ganda pahalanya. Seperti orang yang mengajarkan Quran, mengajarkan kebaikan, kelipatan pahalanya itu sebanyak orang yang mengambil manfaat dari pengajarannya. Ya, sebanyak orang yang mengambil faedah dari sedekah, dari infaknya. Kelipatannya sebanyak itu. Jadi tidak menggunakan 10 kali lipat atau 700 kali lipat, ya. Ila atafin katsirah. Lalu untuk siam ini ada kaidah tersendiri. Sebagaimana yang tadi Allah firmankan dalam hadis qudsi, illa siam, kecuali siam. Fa innahu li, puasa itu milikku, fa anna ajzibih, aku sendiri yang akan membalasnya. Apa maknanya? Allah sendiri akan membalasnya, yang memberikan pahala untuknya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif dengan penjelasan yang bagus. Beliau katakan, yakunu istisna'us shaum minal a'mal al-mudha'afah wa takunu al-ummal kullaha tudha'afu bi asri amthaliha ila sab'i ma'adi dhifin illa siyam fa innahu la yunhasaru ta'ifuhu fi hadil adad. Ya. Jadi beliau mengatakan dikecualikan siam dari amal-amal anak Adam yang dilipat gandakan bagi orang yang beramal. Ada yang sampai 10 kali, ada yang sampai 700 kali lipat, kecuali siam. Untuk siam pahalanya hitungannya tidak mengacu pada hitungan 10 700 kali lipat, karena dia ada kaidah sendiri. Ya, illa siyam, kecuali siam. Dia punya kaidah sendiri dalam penghitungan pahalanya. Ya. Bagaimana penghitungannya? Yakni dalam kalimat fa ana ajzibi, aku sendiri akan menghitungnya. Apa maksudnya? Bal yudha'afuhu. Ya. Bahkan Allah melipat gandakan, ya, at'afan katsirah, kelipatan yang banyak, bi ghairi hasri adadin, tanpa ada batasan bilangannya. Fa inna siyam minas sabr. Ya. Kenapa pahala orang yang siam itu tak terhitung, ya, tak terbilang angkanya. Jadi kelipatannya bukan lagi 10 700, tapi tak terbilang. Ya, kelipatannya atau tak terbilang angkanya. Ya. Berapa jumlah pahalanya? Karena siam itu adalah bagian dari kesabaran. Ya. Bahkan pada siam itu seseorang telah mempraktekkan seluruh jenis kesabaran. Sementara orang yang bersabar, beliau kemudian menukilkan firman Allah Ta'ala, waqad qala Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan bersabar, pahala mereka tanpa hitungan. Saking banyaknya tak terhitung. Kalau istilahnya kalkulator itu nggak muat digitnya itu, ya. Jadi orang udah nggak bisa membilang lagi. Kalau bilangan triliun, nah itu orang masih bisa membilangnya, ya.
nanti 1 triliun itu berapa apa namanya? Ya. Nanti kalau setriliun apa membilangnya? Ya. Itu pun mungkin masih bisa dibilang, masih bisa dibuat. Tapi ini saking banyaknya ya tidak bisa dihitung. Ya, tak terhitung banyaknya. Hanya Allah yang bisa menghitungnya. Kenapa? Karena puasa itu adalah kesabaran. Dan orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan bersabar itu ajrohum bighairi hisab. Pahala mereka tanpa hitungan. Ya. Nah, makanya ada yang menyebut disebut pula syahrul Ramadan sebagai syahrul sabr. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Karena semuanya butuh kesabaran. Untuk menjalaninya butuh kesabaran. Resikonya yang harus dihadapi butuh kesabaran untuk menghadapinya. Ya. Begitupun dari gangguan-gangguan iming-iming selama menjalankan siam butuh kesabaran untuk menahannya, untuk menahan nafsu ya terhadapnya, butuh kesabaran. Ya. Maka beliau kemudian mengatakan kenapa puasa itu adalah kesabaran. Dan bahkan kesabaran itu semua maknanya terwujud ya di dalam pelaksanaan siam. Beliau mengatakan wasaburu salah satu anwa. Ya. Sebagaimana diketahui kesabaran itu ada 3 macam. Nah, pelajaran yang sudah sering kita sampaikan, sabar itu ada 3 macam. Apa saja? 1, sabar dalam ketaatan. 2, sabar dalam menghadapi musibah. 3, sabar dalam menghindari kemaksiatan. Nah, beliau juga mengatakan misal itu wasabru salah satu anwa. Kesabaran itu sebagaimana diketahui ada 3 macam. Sabrun ala taatillah, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Wasabrun an maharimillah, sabar dalam menghindarkan apa-apa yang Allah haramkan. Wasabrun al aqdarillah al mu'limah, dan sabar atas takdir Allah yang menyakitkan. Maksudnya menyakitkan itu yang apa ini? Yang itu takdir Allah yang secara nafsu itu tidak enak dirasakan. Ya. Nah, sebagaimana kesabaran ada 3 macam itu, wa tastamilul thalathah fi shaum. 3 hal itu semua ada pada siam. Ya. 3 hal itu ada semuanya pada siam. Fa inna fihi sabran ala taatillah. Pada puasa itu adalah ada kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya. Direwangi ngeleh sedina sewengi, kemudian kita ikuti aturan Allah itu karena apa? Demi taat kita kepada Allah. Ya. Pernah saya sampaikan ya, orang Indonesia itu ngatasi saben dina ya. Madang ping pira? Madang loh ya. Makan 3 kali. Ya. Itu pun ya kalau belum makan nasi belum madang. Ya. Walaupun sudah bakmi godok, ya. Walaupun sudah makan pohong, ya, sapiring. Ya. Walaupun sudah makan gedang. Jari ini nek loro padha karo sepiring nasi ya. Wis mangan gedang telu barang, ya. Mangan gorengan barang, ya. Wis mangan kentang rong glinding barang. Itu kalau ditanya madang durung ya durung madang. Kenapa? Belum nasi, ya. Nah, tiba-tiba di bulan Ramadan harus meninggalkan itu semua, ya. Hingga kemudian dia harus membatasi makannya, ya. Di waktu yang dipilihkan oleh Allah. Taruhlah makannya 2 kali, itu Allah yang milihkan, bukan sesuai dengan keinginannya. Ya. Tidak seperti minum obat, atas anjuran dokter diminum 3 kali dalam sehari. Maka waktunya pilih-pilih, ya. Sing penting saben 8 jam kan gitu. Ya. Sing penting saben 8 jam, ya. Sehingga ada yang milih jam 8 terus jam 4, ya. Terus jam berapa meneh? Angel ngitungnya, ya. Yes, pokoknya ya. Pokoknya sedina ping 3 gitu ya. Tapi siam ini enggak ada aturannya, ya. Jadi ada batasan
dia harus menahan lapar dan dahaga dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari, sampai waktu maghrib, ya. Dan itu dilakukan demi untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada siam itu fa inna fihi sabrun ala taatillah. Ada jenis kesabaran dalam rangka untuk menjalani ketaatan kepada Allah. Allah perintahkan, Allah wajibkan, maka kita kerjakan. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan kita puasa, kita mengerjakan puasa meskipun itu sesuatu yang berat bagi kita. Nah, maka di situ ada as-sabru ala taatillah, ya. Yang kedua, wasabrun amma haramallahu 'alas shaim minasyahwat, ya. Dan pada siam itu ada jenis kesabaran, ya, dari kesenangan-kesenangan syahwat yang diharamkan, ya. Dan pada siam itu dia bukan saja menahan diri dari syahwat yang terhadap syahwat yang secara asal haram, tapi juga terhadap atau keinginan syahwat terhadap sesuatu yang secara asalnya sebenarnya halal tapi diharamkan ketika dalam keadaan siam, ya. Jadi bukan saja orang yang siam itu menghindarkan diri dari makan daging babi, makan babi guling, tapi juga bahkan harus menghindarkan dari makan daging kambing, ya. Beli kepala kambing ya tetap rento pada saat dia sedang mengerjakan siam, ya. Jadi bukan saja babi guling, kambing guling juga tidak boleh ketika mengerjakan siam. Bukan saja dia harus menjauhkan diri dari perbuatan zina, ya, yang itu jelas-jelas haram di waktu kapanpun itu, tapi dia juga harus meninggalkan, ya, berkumpul dengan istrinya, mencampur istrinya di saat dia sedang menjalankan siam. Nah, maka ini kesabaran dalam menghindarkan diri dari keinginan-keinginan syahwat yang dilarang oleh Allah, ya, baik dilarang secara asalnya ataupun dilarang karena waktunya, momennya, yakni sedang dalam menjalankan siam, maka dilarang untuk mengumpuli istrinya, ya. Sampai itu, ya, kafarahnya adalah kafarah mughaladah, gitu, ya. Jadi jangan sampai kita melakukannya, ya, meskipun dengan istri sendiri, ya, di siang hari, ya, karena kafarahnya poso rong sasi berturut-turut, ya. Abot ya, sejina bobol rong sasi, ya. Nah, makanya ini harus dijaga, masing-masing bisa mengukur, ya, sebatas mana dia berinteraksi dengan istrinya, ya. Jangan salah memaknai fatwa dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas pernah ditanya, ya, ini rata-rata sudah dewasa, ya. Ono sing belum nikah apa-apa, ya, ilmu, ya. Galang belum nikah, ya. Untuk ilmu nggak apa-apa, ya. Jadi begini, suatu kali Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang, ya. Dia bertanya karena dia masih ada unsur agak-agak pekewuh, ya. Dia menggunakan kata ganti ketiga ketika bertanya, ya. Rajulun yuqabbilu imratahu wa huwa sha'im. Bolehkah seorang lelaki, seorang suami, dia mencium istrinya sedangkan dia dalam keadaan berpuasa? Ya. Ketika itu Ibnu Abbas mengatakan, "Na'am, ya." Beliau mengatakan, enggak boleh. Ya. Beliau mengatakan, tidak diperbolehkan. Tidak boleh seseorang itu mencium istrinya sedangkan dia dalam keadaan siam. Belum lagi pemuda ini pergi dari Ibnu Abbas, datang seseorang yang dia sudah tua usianya, rambutnya sudah putih, jenggotnya sudah putih, pokoknya sudah tua. Lalu dia bertanya juga pada Ibnu Abbas dengan pertanyaan yang sama persis. Dia mengatakan kalau dia sudah apa adanya. Dia mengatakan, uqabilu imraati wa ana sha'im, bolehkah saya mencium istriku padahal saya dalam keadaan berpuasa?
beliau mengatakan na'am, ya, boleh Mbah, angsal Mbah, ya. Maka tadi yang masih muda tadi protes, ya. Kaifa hada, bagaimana ini? Ya. Saya bertanya kepada Anda, boleh tidak mencium istri dalam keadaan siang, Anda katakan tidak boleh. Tapi mbah-mbah ini tanya kepada Anda dengan pertanyaan yang sama, Anda katakan boleh. Wa nahnu ala dinin wahid, agama kami sama. Aku ya podo-podo Islami lho karo mbah iki, ya. Lah kok iki oleh aku ra entuk, gitu ya. Nah, ini apa sebabnya? Jadi Ibnu Abbas itu menjawab sesuai dengan kondisi penanyanya. Ya. Orang yang pertama ini meskipun dia tidak mengatakan saya, tapi keceplosan di yang kedua, ya. Dia tidak mengatakan saya, tapi menggunakan kata ganti ketiga. Seseorang, gitu ya. Nah, karena mungkin dia agak pekewo sehingga dia mengatasnamakan pakai kata ganti orang ketiga, seakan itu orang lain, ya. Tapi Ibnu Abbas paham. Ini walaupun pakai orang kata ganti ketiga, tapi yang dimaksud ya bocah dewe itu loh. Ya. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, gimana kalau seseorang? Nah, seseorang itu bocah dewe bisa jadi, ya. Nah, orang ini juga begitu, dia menggunakan kata ganti ketiga, tapi Ibnu Abbas paham ini pertanyaan untuk dirinya. Karena dirinya masih muda, kira-kira semangat orang itu, ya. Tapi mbah-mbah tadi ini aman, ini secara umum aman, ya. Tapi ya tetap nanti makanya masing-masing ngukur, ya. Walaupun sudah mbah-mbah si semangat yono, ya. Ya mbah-mbah, ya. Mbah sih enam ya, mbah sih enam. Nah, itu juga masing-masing ngukur, ya. Maksudnya apa? Mbah Widodo ya maksudnya, ya masih muda ya, walaupun Mbah Narti ya si enom nih dengan itu. Nah, itu hendaknya diukur masing-masing, ya. Jangan sampai salah memahami fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, karena yang fatwa itu tergantung siapa yang bertanya, ya. Karena untuk objek yang berbeda itu bisa jawabannya berbeda, ya. Apa dasarnya? Ya, karena Nabi ketika ditanya apakah belum mencium istrinya pada saat siang, iya, beliau mencium istrinya. Hanya saja beliau adalah orang yang sangat mampu untuk menahan nafsunya, ya. Nah, makanya nanti masing-masing diukur, ya. Tapi kita ambil jalan yang aman. Jangan terlampau menjurus, gitu ya. Karena apalagi ciuman itu kata orang Arab al-qublah baridul jima', bahwa ciuman itu memang perantara, ya. Ciuman adalah perantara kepada jima', makanya ini sebaiknya secara umum ini, karena ini semua masih muda ini, ya. Wah, sing wis tuwa langsung rumangsa nom kabeh, ya. Ini yang karena semua masih muda, ya sebaiknya dihindari itu, ya. Kita pakai fatwa, ya, kita praktekkan yang lebih aman. Baik. Nah, itu sabar dalam menghindarkan apa-apa yang Allah haramkan. Yang ketiga adalah terkait dengan sabar dalam menjalani apa yang menjadi ketetapan Allah, ya. Pada siam itu ada wasabron ala ma yahsulu lis-shaimi fihi min alamil ju'i wal atasi wa dha'fin nafsi wal badani, ya. Begitupun pada siam itu ada kesabaran yang dirasakan oleh orang yang siam, di mana dia merasakan, ya, sedikit banyaknya penderitaan rasa lapar, penderitaan rasa haus, penderitaan rasa kelelahan, keletihan badan, ya. Jadi orang lemes, ngantuk itu karena dua hal, ya. Bisa karena kelaparan, bisa karena kekenyangan. Ini yang ngantuk ini karena kelaparan, karena ini pas puasa ini, ya. Tapi biasanya kalau pas ngantuk pengajian pas kekenyangan, ya. Nah, nanti kalau ada orang yang pas tarawih ngantuk itu karena kekenyangan. Nah, jadi keletihan yang dirasakan, ya, sudah tahu resikonya itu, ya. Kalau puasa itu ya ya abote ngeleh, ya, haus, tapi tetap dilakukan dan dia bersabar dengannya, ya. Malah tuman sesuk ya meneh, gitu ya. Itu karena apa?
demi mengharapkan pahala dari Allah. Dan itulah kenapa bahwa pada siam itu pahalanya Allah sendiri yang hitung, Allah sendiri yang ngasih, berbeda dengan hitung-hitungan untuk amal perbuatan yang lain, ya. Karena puasa itu adalah kesabaran, dan pada puasa itu tercakup padanya segala jenis kesabaran, baik sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ada juga satu penjelasan lagi yang menarik untuk kita sampaikan di sini. Kalimat dari fa'ana ajzi bih, aku sendiri yang membalasnya, atau pada kalimat fa'innahu li, puasa itu adalah milikku, ya. Penjelasan yang bagus disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau mengatakan, idza kana yaumul qiyamah yuhasibullahu abdahu wa yuaddi ma'alaihi minal madalim min sari amalihi hatta la yabqa illa shaum. Ya. Apabila datang hari kiamat, maka Allah menghisab hambanya, Allah menghitung amal hambanya, wa yuaddi ma'alaihi minal madalim min sairi amalihi, lalu mengambil dari pahala itu untuk membayar kedoliman yang dia kerjakan. Bisa dipahami ya? Jadi pada hari kiamat itu dihitung pahala seorang hamba. Dari pahala yang ada itu kemudian diambil, ya, sejumlah kedoliman yang dia yang dia kerjakan, sampai habis kebaikan itu kecuali siam. Siam ini nanti yang menutupi, ya, yang menutupi kekurangannya, tetapi bukan untuk membayarnya, karena puasa itu tidak boleh diambil, ya. Artinya apa? Sholatnya bisa diambil untuk kedoliman yang dilakukan untuk si fulan, ya. Kedoliman untuk si fulan diambil untuk siam, untuk sholat, ya, untuk sedekah, untuk siam itu miliknya Allah, itu tidak dikemana-kemanakan, karena itu adalah haknya Allah SWT. Ini diantara makna yang dijelaskan oleh Sufyan bin Uyainah, sehingga beliau mengatakan maya baqa alai minal madzalim wa yadkhiluhu bis-shaum al-jannah. Allah kemudian masukkan dia ke dalam jannah dengan siamnya, ya. Makanya bukan sesuatu yang sederhana apa yang kita kerjakan dari siam ini, karena ternyata keutamaannya luar biasa sampai Allah memberikan kekhususan bahwa siam itu miliknya Allah, dan yang menghitung hanya Allah yang mampu menghitungnya, ya. Bukan dengan kaidah 10 kali lipat atau 700 kali lipat pahalanya. Kita lanjutkan. Apabila seseorang dalam keadaan siam, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab, jangan sampai melakukan apa yang namanya rafath, ya. Dalam keadaan siam jangan melakukan rafath. Rafath itu apa? Rafath itu adalah satu kalimat atau perbuatan yang menjerumus kepada perbuatan sesuatu yang mesum lah, ya. Baik berupa ucapan ataupun dalam hal perbuatan. Nah, maka ini sesuatu yang harus kita tuntut. Sekarang ini kadang-kadang kita tidak menyengaja, tapi karena kita ngikutin grup, ya, grup umum, ya, biasanya grup sekolah yang masih campur baur, ya, tahu-tahu nongol macam-macam, ya, maka yang paham teknologi, ya, yang paham supaya nanti, ya, bagaimana supaya itu tidak kemudian terlihat oleh kita. Nah, satu sisi kita juga memerlukan untuk komunikasi selama bulan Ramadan, ya, sehingga WA juga masih kita buka, ya. Tapi kadang-kadang, ya, ini ada WA masuk tapi grup, nah itu bagaimana tidak dibuka. Ya, memang kadang-kadang juga tergoda juga untuk membuka. Ya, maka sebaiknya mungkin diarsipkan atau bagaimana supaya nanti kita tidak, mata kita tertuju atau kemudian nulis atau membaca tulisan-tulisan yang itu adalah bagian dari rafath, ya, bagian dari kata-kata kotor, kata-kata yang mesum, ya, baik tulisan, ucapan, ya, mungkin video-video yang di situ ada
kata-kata yang menjurus kepada itu, ya, atau kemusmuhan itu sendiri, itu termasuk dari bagian rafas, ataupun pertengkaran, perdebatan, ya, jidal. Nah, itu juga hendaknya dihindarkan. Sampai kalau ada orang yang ngajak gelut, ya, ya kita bilang saya sedang puasa, ya. Tapi kalau ternyata udah gitu dikampleng tenan, ya Indo nangkis gitu ya. Karena kalau kemudian diam terus, ya apa? Nah, itu sudah menjadi hak kita kemudian untuk membela diri, ya. Baik. Kemudian di antara fadilah saum yang lain, ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khalufu famis shaim, sungguh aroma atau bau mulut orang yang siam itu lebih wangi di sisi Allah daripada aroma misek, ya. Sebagaimana yang mungkin kita alami, orang yang mengerjakan siam itu kemudian secara hissi, secara indera, secara fisik itu memang ada bau yang tidak enak, ya. Walaupun sudah gosok gigi, karena itu asalnya dari lambung, ya. Bisa jadi tetap ada aroma yang tidak sedap, ya. Tapi itu semua diganti oleh Allah, bahwa karena setiap athar fisabilillah, ya, sampai debu fisabilillah itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Athar ketaatan kepada Allah itu menjadi sesuatu yang sangat berharga di sisi Allah, ya. Termasuk athar bekas atau dampak dari orang yang mengerjakan siam, ya. Dampaknya itu aroma atau bau mulutnya mungkin tidak enak, ya. Tetapi apa? Allah ganti bahwa di sisi Allah itu aromanya lebih wangi daripada aroma misek, ya. Kemudian di akhir hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan riwayat dari Allah, di mana Allah berfirman, bagi orang yang siam lisaimi farhatan, bagi orang yang mengerjakan siam itu ada dua kegembiraan, yafrahuma, yang dia bergembira dengannya, idza aftara, apabila dia berbuka, ya, fariha bi fitrihi, maka dia bergembira karena berbukanya, ya. Kira-kira seneng enggak ketika berbuka, ya. Buka seneng ora? Biasa wae, berarti ra beres, ya. Itu menyelisih sunnah dan menyelisih fitrah, ya. Paling mau gengsi wae gitu loh, ya. Memang fitrahnya itu kalau pas berbuka dia seneng, ya. Dan kegembiraannya bukan semata-mata itu, bukan sekedar iki terus warak menikmati apa yang tadi kita inginkan, bukan semata-mata itu. Tapi kegembiraan ketika berbuka itu adalah ketika dia diberi nikmat oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, bahwa siamnya tadi bisa ditunaikan sampai, ya, waktu berbuka, ya. Karena ada orang lain yang tidak mungkin ada orang lain yang tidak sampai berbuka, mukah, ya, apakah syar'i ataukah tidak syar'i, ya. Tapi ketika dia diberi taufik oleh Allah, beri kekuatan, ya, sampai waktu berbuka, ya, dia bisa mengerjakan siam di hari itu merupakan karunia dari Allah yang dia bergembira karenanya, ya. Di samping juga secara ini fitrah orang yang tadinya pas puasa dia lapar, pengen makan, kemudian boleh makan, itu seneng, ya. Itu iya. Ketika puasa haus, kemudian dia melihat, ya, sesuatu yang menyegarkan, memang kelihatan menyegarkan, ya. Kemudian dia bisa menikmatinya, itu tentu juga merupakan suatu kegembiraan, ya. Nah, begitupun yang lebih menggembirakan lagi, lebih nyata kegembiraan adalah kegembiraan yang kedua, yakni inda liqa'i rabbih, ketika seseorang dia menghadap Allah Rabbul Alamin, dia bergembira dengan pahala siamnya, ya. Karena ternyata pahala siam, ya, itu tanpa hitungan, saking banyaknya, ya. Orang yang konsisten dengan siamnya, memenuhi konsekuensi siamnya, maka pahalanya adalah pahala orang yang bersabar bi ghairi hisab, tanpa hitungan, ya. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita menjalankan siam,
Maka mari kita hayati, kita maknai siam kita ini sebagai sesuatu yang memang betul-betul jenis peribadahan kepada Allah yang luar biasa istimewanya, ya. Bulan Ramadan kita bukan saja fokus kepada jenis amal-amal, ya, sunnah yang memang baik untuk kita kerjakan, tetapi apa yang Allah wajibkan ini kita jaga kualitasnya, ya. Siam itu kewajiban, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah cara taqarrub hamba kepada Allah selain daripada ketika hamba itu melaksanakan apa yang Allah fardukan kepadanya, ya. Selain sholat wajib ada saum yang wajib, maka ini cara taqarrub yang paling dicintai oleh Allah. Mari kita dalami maknanya, kita rasakan kelezatannya, kenikmatannya dengan menghitung-hitung pahala yang Allah sediakan untuk kita. Sehingga dengan menghitung-hitung pahala, dengan penuh keimanan kita berpuasa, itu akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan menghitung pahala Allah, mengharapkan pahala Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi bukan saja dia diampuni dosanya loh, ya, dia berharap pahala Allah, maka tambahannya adalah selain pahala dari Allah yang berlipat ganda itu, dosa-dosa yang telah lalu juga dihapus, ya. Ini juga memahami hadis tadi supaya kita lebih bermakna lagi saum bagi kita, ya. Jadi bukan saja hitungan pahalanya yang biwari hisab, ya. Karena bisa jadi orang dapat pahala yang banyak, tetapi dosa yang dilakukan banyak. Jadi nantinya bisa dikatakan percuma. Tapi ini orang yang mengerjakan siam Ramadan, di samping pahalanya berlipat ganda, dosa-dosa yang telah lalu juga dihapus oleh Allah SWT. Ini nilai dari siam Ramadan, yang ini adalah anugerah, bukan sesuatu beban, akan tapi anugerah dari Allah SWT. Sekian yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.